Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang demand forecasting. Yang pertama akan menjelaskan definisi. Demand forecasting, peramalan permintaan atau demand forecasting adalah proses memahami atau memperkirakan permintaan pelanggan di masa depan selama periode tertentu. Umumnya ini akan melibatkan data historis, penjualan dan informasi lainnya untuk memberi prediksi yang paling akurat. Next. Ini ada jenis-jenis forecasting, jenis-jenis peramalan dibagi menjadi menurut Render dan Heiser 2004, yaitu ada peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Nah, saya akan menjelaskan peramalan ini satu persatu. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi itu menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua adalah peramalan teknologi. Perhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Peramalan permintaan adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupinya. Menurut Taylor 2004, dalam hubungannya dengan horizon waktu peramalan terbagi pada beberapa kategori, yaitu yang pertama itu ada peramalan jangka pendek. Umumnya peramalan dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Mungkin akan materi selanjutnya rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tentang rumus. Rumus forecasting. Rumus forecasting adalah model rata-rata bergerak moving average model. Model data yang menggunakan data pemerintahan baru untuk melakukan forecasting di masa depan. Rumus forecasting model moving average rata-rata bergerak N periode sama dengan permintaan dalam N periode terdahulu atau N. Model rata-rata bergerak berbobot weighted moving average model. Model data yang lebih responsif karena menggunakan data yang diberi bobot di periode waktu selanjutnya. Rumus forecasting model weighted moving average, WMA atau N, atau pembobot untuk periode permintaan aktual periode N atau pembobot. Model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model. Rumus forecasting model exponential smoothing, FT sama dengan FT dikurangi 1 plus A atau AT dikurangi 1 dikurangi FT kurangi 1. Penjelasannya, FT nilai forecasting selama untuk periode waktu tertentu. FT-1 nilai forecasting untuk satu periode waktu yang lalu atau T-1. AT-1 sama dengan nilai aktual satu periode yang lalu.
A sama dengan merupakan konstanta pemulusan atau smoothing konstan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya itu line art trend forecasting. Bentuk forecasting yang paling sederhana adalah bentuk linear. Dengan bentuk ini, kita tetapkan saja bahwa tingkat penjualan misalnya naik terus atau turun terus. Contohnya kita memiliki data dari tahun 2001 sampai 2008. Dengan data yang ada yakni 2001 sampai 2008, kita bisa menarik garis regresi yang menghubungkan titik-titik penjualan antara tahun 2001 sampai 2008. Untuk melihat perkiraan 2009, kita cukup memperpanjang garisnya dari tahun 2008 ke 2009 atau dari A ke B. Perpanjangan garis dari A ke B disebut ekstrapolasi. Kemudian untuk melihat besarnya perkiraan sales tahun 2009, tarik saja garis horizontal dari B ke titik Q09. Titik Q09 akan menunjukkan berapa besar perkiraan sales tingkat permintaan konsumen pada tahun 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu contoh kasus. Nah, di sini saya pakai metode moving average. Berikut adalah data-data mengenai penjualan dari Richard Ford. Nah, berdasarkan data di atas, bantulah Richard Ford untuk menentukan besar penjualan Elgato pada semua tahun yang mungkin dengan metode rata-rata bergerak 3 tahunan. Nah, untuk menemukan peramalan permintaan dari tahun 2020 ke 2024, kita pakai N-nya yaitu 3 tahunan. Jadi untuk mendapatkan peramalan 2020 di sini 436.500. Nah, untuk caranya ialah 445.000 ditambah 292.500 ditambah 572.000. Nah, totalnya nanti dibagi dengan 3 N-nya. Dan hasilnya adalah 436.500. Selanjutnya untuk mendapatkan peramalan permintaan tahun 2021 yaitu 292.500 ditambah 572.000 ditambah 396.500 sama dengan 420.333 rupiah, kayak gitu. Dan untuk mendapatkan moving average atau ramalan permintaannya tahun 2022 yaitu tahun 2019 572.000 ditambah 396.500 ditambah 420.000. Nah, hasilnya 462.833. Untuk mendapatkan peramalan permintaan tahun 2023 yaitu 396.500 ditambah 420.000 ditambah 600.000 dibagi 3 sama dengan 472.166. Nah, dan untuk peramalan permintaan tahun 2024 yaitu 420.000 ditambah 600.000 ditambah 455.000. Nah, untuk mendapatkannya yaitu 491.666. Nah, gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.